Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransisco Assisi Apio, edisi hari Senin, tanggal 28 Juli 2025, dalam masa biasa yang ke-17. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau menghendaki agar kerajaan-Mu tegak berdiri di tengah-tengah kami. Semoga melalui hal-hal kecil yang kami lakukan dengan penuh kasih, kami dapat ikut serta menumbuh kembangkan kerajaan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus membentangkan perumpamaan ini. Al kerajaan surga itu seumpama biji sawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang di cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan Ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian digenapilah sabda Nabi, "Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, kita diajak untuk merenungkan 2 perumpamaan Yesus yang saling kait-mengait, yaitu perumpamaan biji sawi dan perumpamaan tentang ragi. Kedua perumpamaan ini sekilas sederhana, namun menyimpan pesan mendalam tentang pertumbuhan kerajaan Allah di dalam hati kita dan di dunia ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, perumpamaan biji sawi menggambarkan kerajaan Allah sebagai sesuatu yang kecil dan tak berarti pada awalnya, namun memiliki potensi untuk tumbuh menjadi besar dan luas. Sebutir biji sawi yang sangat kecil mampu tumbuh menjadi pohon yang besar dan rindang, tempat burung-burung bersarang. Hal ini mencerminkan cara kerja Allah yang seringkali tak terduga. Allah bekerja secara perlahan tetapi pasti. Kerjaan Allah tumbuh secara organik, tidak secara instan. Ia berkembang melalui kesabaran, ketekunan, dan iman kita. Kita mungkin merasa kecil dan tak berarti dalam usaha kita menyebarkan kerajaan Allah. Namun Allah dapat menggunakan kita untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Ingatlah bagaimana gereja
bertumbuh dan berkembang di sepanjang sejarah. Ia tumbuh dari awal yang sederhana, tapi akhirnya berkembang menjadi gereja besar, gereja universal yang sekarang kita kenal dengan nama Gereja Katolik yang Kudus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, perumpamaan ragi juga menunjukkan pertumbuhan kerajaan Allah yang tak terlihat namun nyata. Sejumlah kecil ragi dapat menguraikan seluruh adonan. Ini menggambarkan pengaruh yang kuat dari iman kekatolikan yang meskipun tampak kecil dan tak mencolok, namun mengubah seluruh kehidupan seseorang dan bahkan masyarakat. Maka setiap orang Katolik dipanggil untuk menjadi seperti ragi yang secara diam-diam namun efektif mengubah lingkungan di sekitar kita. Kebaikan, kasih, dan belas kasih kita, meskipun terlihat kecil, dapat membawa perubahan besar dalam kehidupan orang lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kedua perumpamaan ini saling melengkapi. Biji sawi menggambarkan pertumbuhan yang terlihat, sementara ragi menggambarkan pertumbuhan yang tak terlihat. Keduanya menunjukkan bahwa kerajaan Allah tumbuh secara bertahap, baik secara terlihat maupun tak terlihat. Pertumbuhan itu membutuhkan waktu, kesabaran, dan ketekunan. Kita tidak boleh cepat putus asa jika kita tidak melihat hasil yang instan. Allah bekerja dalam waktu sendiri dan harus percaya kepada rencananya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu marilah kita terus merenungkan perumpamaan biji sawi dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita menjadi seperti biji sawi yang meskipun kecil memiliki potensi untuk bertumbuh menjadi besar dan memberkati banyak orang. Marilah kita juga menjadi seperti ragi yang secara diam-diam namun efektif mengubah lingkungan di sekitar kita dengan iman dan ketekunan. Marilah kita bersama-sama berlangkah maju bersama membangun kerajaan Allah dalam seluruh kehidupan kita di mana kita berada. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perlindungan saya ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.